Hai, saya Anastasia Retno Pujiastuti atau Nana, saya edukator PRH Indonesia. Kali ini saya akan bercerita dari seorang penulis yang terkenal, Christian Andersen. Ini kisah Si Tudung Merah. Nah, bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Suatu masa tinggallah seorang ibu dan seorang anak di pinggir hutan. Ibu ini sangat sayang sama putrinya dan dia memiliki seorang ibu, jadi nenek dari anak ini, tinggal di dalam hutan. Dan mendengar bahwa si nenek sedang sakit, maka si ibu menyuruh anaknya untuk pergi ke hutan mengantarkan limun dan biskuit. Karena anaknya suka sekali pakai tudung berwarna merah, maka teman-teman mereka menyebutnya si Tudung Merah. Si Tudung Merah bilang sama ibunya, "Ibu, baiklah aku membantu ibu untuk mengantarkan limun dan biskuit untuk nenek yang sedang sakit di dalam hutan." "Oh, terima kasih nak, tapi ingat ya, di dalam hutan itu bahaya. Jadi jangan mampir-mampir. Kalau ada sesuatu yang engkau rasa senangi, ingat jangan mampir kiri mampir kanan. Tetaplah fokus untuk bertemu dengan nenekmu dan mengantarkan limun dan biskuit ini, ya." "Baiklah ibu, aku akan ingat pesanmu." Akhirnya si Tudung Merah membawa limun dan biskuitnya, ya. Lalu di perjalanan menuju ke dalam hutan, ya, dia melihat bunga aster. Bunga aster putih bagus sekali. Aduh, bunga aster ini aku akan petik buat nenek. Pasti nenek senang sekali melihat bunga aster yang cantik. Dia petik sini, petik sana, petik sini, petik sana tanpa melihat jalan. Wah, dia mulai agak jauh tuh dari jalan utamanya, ya. Lalu dia bilang, "Waduh, aku sudah agak jauh, tapi aku senang sekali karena ternyata aku bisa membawa oleh-oleh buat nenek, bunga aster putih." Sambil dia memegang bunga asternya, dia melihat stroberi. Wah, stroberinya ranum, warnanya merah. Aku akan membawakan buat nenek, jadi selain biskuit, nenek bisa makan stroberi. Lalu dia petik stroberinya. Aku akan ambil yang ranum saja. Dia petik. Dia taruh dalam keranjang. Nah, pasti nenek akan senang. Tapi ini aku ada di mana ya? Wah, mulai bingung si Tudung Merah. Aku ada di mana? Sambil dia masih kebingungan, dia melihat kelinci melompat-lompat. Hap, hap, hap. Wah, kelincinya lucu sekali. Aku akan bermain-main sebentar dengan kelinci ini. Wah, dia bermain-main kejar-kejaran. Sampai kemudian Tudung Merah baru tersadar. Aku ada di mana? Dia sudah mulai takut. Dan dia melihat ada pohon besar. Di balik itu ada serigala yang sedang duduk-duduk. Sebenarnya serigala itu sudah melihat si Tudung Merah sejak awal. Dan dia sudah mau. Pasti rasanya enak sekali daging anak-anak ini. Daging muda, dia bilang. Lalu akhirnya si Tudung Merah mencoba keberaniannya, berkata, Bapak serigala, boleh saya tanya bagaimana cara saya menuju rumah nenek? Nenekku ada di dalam hutan, rumahnya berpagar kuning, bertembok merah. Bagaimana aku datang ke sana? Bolehkah engkau memberitahuku?" Lalu si serigala pura-pura baik. Dia bilang, "Kau pasti sudah kesasar ya. Tidak apa-apa, jangan takut. Jalanlah engkau ke kiri
ke kanan, ke kiri, ke kanan, lalu lurus. Di sana engkau akan menemukan pondok dengan pagar kuning dan tembok berwarna merah. Nah, tanpa disadari, hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Ternyata si serigala sedang membohongi si tudung merah. Harusnya cukup jalan lurus saja teman-teman, tapi ternyata dibelok-belokkan kiri kanan ya. Oke, lalu akhirnya si tudung merah mengikuti petunjuk dari si serigala. Dia belok kiri, dia belok kanan sambil membawa botol limun, biskuit, bunga aster, dan stroberi yang dia sudah petik. Ya betul, itu ada tembok merah tapi masih jauh ya. Dia belok kiri, dia belok kanan. Sementara si serigala langsung lari lurus menuju rumah nenek. Dan saat dia menemukan rumah nenek, dia langsung masuk ke kamar nenek. Dia langsung melahap si nenek. Dan dia memakai pakaian nenek dan selimut nenek untuk tidur, pura-pura jadi neneknya tudung merah. Dan akhirnya tudung merah tiba nih di rumah si nenek. Wah, benar ini rumah nenekku. Lalu dia ketuk pintunya. Tok 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 tok. Nenek. Lalu ada suara dari dalam. Ya cucuku. Nenek, bolehkah aku masuk? Siapa kamu? Aku tudung merah, Nek. Oh iya, boleh masuk. Lalu tudung merah masuk. Lalu dia masuk kamar. Lalu dia melihat ada yang sedang berselimut. Ya, lalu dia bilang, Nenek sakit sekali ya. Tubuhnya kenapa semuanya diselimuti? Iya, aku meriang, kata si serigala yang pura-pura jadi nenek. Lalu si tudung merah lebih maju lagi. Nek, ini aku bawakan limun dan biskuit. Dan aku sudah petik bunga aster indah dan stroberi ranum. Nenek, bolehkah aku mendekat? Ya boleh, katanya itu ya. Lalu dipijat-pijatlah si nenek ya, yang adalah serigala. Nek, kenapa kok nenek tangannya besar? Supaya kuat merangkulmu, katanya si nenek. Nek, kenapa nenek kepalanya besar ya? Karena kepalanya tertutup selimut. Supaya engkau bisa bersandar dengan enak di kepala nenek. Nek, kenapa kok nenek berbulu lebat? Si nenek yang adalah serigala mulai kebingungan cari jawaban. Lalu dia sambil menyeringai, gitu kan ya? Karena dia udah mau ketawa nih si serigalanya. Ternyata si tudung merah tuh melihat, Nek, kenapa gigi nenek kok runcing-runcing? Wah, akhirnya si serigala yang menyamar jadi nenek sudah gak sabar. Dia langsung gitu ya. Nah, lalu tudung merah cekatan sekali. Dia langsung keluar, langsung lari. Tolong, aku akan dimakan serigala, tolong. Dan kebetulan
kebetulan ada seorang penebang kayu yang ada di dalam hutan yang mendengar teriakannya si tudung merah. Ya, tunggu. Si penebang kayu membawa kampaknya dan dia langsung mengayunkan kampaknya ke tubuh si serigala. Dan serigala itu langsung jatuh dan keluarlah nenek dari perutnya serigala masih utuh. Ternyata si nenek ditelan bulat-bulat oleh serigala tadi dan akhirnya dia keluar pada saat si penebang kayu mengkampakkan kampaknya itu ke tubuh si serigala. Nenek, aku takut nenek. Lalu neneknya, tidak apa-apa nak, kita sudah selamat. Terima kasih penebang kayu yang baik hati gitu ya. Karena hari sudah sore, akhirnya mereka masuk ke dalam rumah dan meninggalkan jasadnya si serigala. Dan ternyata ibu dari tudung merah sudah curiga, ini kenapa anaknya siang-siang juga belum datang ya. Ibu tudung merah menjemput tudung merah. Mereka akhirnya sampai di tempat itu ya. Mereka makan-makan limun dan stroberi dan biskuit yang sudah ada di atas meja. Anakku, katanya si ibu tudung merah, lain kali tidak boleh demikian ya. Ini pelajaran untukmu. Kalau engkau tidak menurut kata ibu, maka engkau tersesat. Ibu sudah memberitahukan jalan yang benar. Nah, ini pelajaran. Besok-besok kalau engkau disuruh ke satu tempat, janganlah mampir kiri kanan. Fokuslah sama tujuanmu. Baik ibu, aku akan menuruti perkataanmu. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Akhirnya mereka pulang dan selamat karena serigala sudah tidak ada lagi. Nah teman-teman, itu cerita dari Christian Andersen, si tudung merah. Untuk saya, cerita tudung merah itu sangat berkesan. Karena ada kasih sayang ibu, ada perawatan dari ibu, ada kasih sayang nenek, ada juga kasih sayang anak tudung merah, ada juga kasih sayang dari penebang kayu yang peduli ya. Jadi ternyata kekeluargaan membuat ketenangan. Marilah kita cari ketenangan dalam keluarga kita masing-masing. Itu dari saya. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dah.